Para kekasih, tema kita adalah kontemplasi. Nanti saya akan menjelaskan kontemplasi itu apa. Demi apa? Demi exploits. Katakan exploits. Ya, saudara, kelihatannya judul ini agak sulit, tapi tidak apa-apa. Karena kita akan melihat betapa besarnya kuasa Tuhan yang akan terjadi bila kita mengadakan kontemplasi. Kontemplasi adalah perenungan yang dalam. Sampai kita merasa terbawa di dalam perenungan tersebut. Yaitu apa? Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, katakan saya harus demikian. Persekutuan pribadi saya dengan Roh Kudus. Saudara, inilah kontemplasi. Di mana saya dan Anda lebih dekat kepada Tuhan daripada sebelumnya. Ya, saudara, jadi itu bukan orang merenung kemudian orang semacam bermeditasi ataupun dia merenung sesuatu yang sia-sia. Ya saudara, tetapi justru membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Nah, ini kontemplasi di mana saya dan Anda akan mendapatkan khasiatnya. Khasiatnya apa? Ya, saya tuliskan demi exploits dan nanti kita akan melihat kedua kosakata ini. Saudara, ini adalah pelajaran yang penting sekali bagi kita dan saya ingin kita mengawalinya dengan membaca sebuah ayat dari kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat 32. Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Saudara, pasal 11 ini cukup panjang ya, saudara. Ini adalah merupakan suatu nubuatan ya, saudara, dan apa yang saya dan Anda akan pelajari ini bila kita mengerti, maka nubuatan ini akan menjadi nyata bagi kita. Katakan luar biasa. Ya, saya akan mengertinya. Saudara, kita akan baca bersama. 1, 2. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Ulangi kalimat yang kedua, tetapi. 1, 2. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Saudara yang kekasih, ini luar biasa. Tetapi umat yang mengenal Allahnya. Jadi bukan umatnya Tuhan yang menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi fasik, berlaku fasik, saudara. Maka orang-orang Kristen ini yang mengaku umat Tuhan, tetapi perbuatannya, perkataannya, tingkah lakunya adalah fasik. Fasik itu adalah kejahatan di hadapan Allah. Fasik itu adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka apa yang terjadi, saudara? Maka yang terjadi adalah akan terjadi dia terbujuk sampai murtad. Apa artinya? Artinya dia akan terbujuk. Siapa yang membujuk? Orang bisa, saudara. Uangnya bisa, iblis yang jelas menjadi dalang di balik semua usaha membujuk dia. Sehingga orang ini terbujuk. Jadi orang anak-anak Tuhan yang fasik hidupnya, tidak sesuai dengan firman, akan terbujuk. Dia sadar apa tidak sadar, dia akan terbujuk untuk tidak lagi kepada Kristus tetapi meninggalkan Tuhan. Jadi di sini kita melihat bagaimana begitu banyak orang yang terbujuk, saudara. Ini tidak mendadak sontak, ini diawali dengan kehidupannya yang fasik. Seorang yang tidak hidup benar, saudara, maka pasti terbujuk. Iblis yang membujuk, saudara. Dan saya yakinkan Anda sekalian, siapa yang terbujuk, tidak ada tempat di sorga kalau dia mati. Hanya bagi mereka yang tidak terbujuk. Katakan, saya tidak boleh dibujuk untuk meninggalkan Tuhan. Karena dia telah menyediakan tempat kediaman di dalam kerajaan sorga. Saya harus sungguh-sungguh bertekun, teguh dan mampu untuk menjalani hidup ini
di dalam kebenarannya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, itu sebab penting sekali ayat ini, yaitu supaya kita tidak terbujuk. Sehingga kita menjadi umat yang mengenal Allahnya. Jadi kalau seorang anak Tuhan mengatakan, saya belum mengenal dengan baik akan Kristus, saya belum tahu tentang kaidah-kaidah hukum-hukum kekristenan, ataupun hidup rohani yang semacam apa ya, saudara, maka dia harus mengenal, cepat mengenal, supaya dia faham firman, sehingga tidak ada pekerjaan iblis yang bisa membujuk dia. Hanya mereka yang tidak paham firman akan terbujuk. Dan kalau terbujuk, mereka akan meninggalkan Tuhan dan akan masuk di dalam hukuman Allah. Itu sebab begitu banyak daya upaya iblis pada zaman yang ultramodern ini, yang sangat canggih ini, dia tetap bekerja dengan cara bujukan. Dia membujuk, dia berusaha. He is enticing every person to live according to his will, the devil's will. All the darkness spirits in the world that want to trouble your life and want to destroy your life. That's why you have to take hold the whole promises, the commandments and the words of God until you die. Kalau saudara sampai mati memegang teguh pada perjanjian firman, maka apa yang terjadi dalam hidup saudara? Yang terjadi adalah saudara mewarisi kerajaan Allah. Yang terjadi ketika saudara belum meninggal, katakan, yang terjadi pada saya, ketika saya belum meninggal, saya akan melihat perbuatan Allah yang dahsyat dalam nama Yesus. Amin. Wow. Sebab para kekasih, dengan ayat yang pertama ini, saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan saudara tentang kontemplasi. Apakah kontemplasi? Ya, saudara, saya mengilustrasikan dengan lukisan ini seseorang yang berjumpa dengan Tuhan, seseorang yang mengadakan perenungan yang dalam. Saudara, dia bisa juga merenungkan tentang dosa-dosa yang dia lakukan. Dia juga merenungkan tentang kegagalan hidupnya. Dia merenungkan tentang sifat kedagingan keduniawiannya. Saudara, itu satu kontemplasi juga. Lalu dia bawa kepada Tuhan. Di dalam satu penyerahan diri. Supaya apa? Supaya dia disucikan. Dia kembali ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Terus kontemplasi bukan sekedar saudara memikirkan tentang cara mencari uang lebih banyak. Cara anak-anak muda bisa mendapatkan pacarnya, cara bisa goal di dalam semua persaingan. Saudara, bukan perenungan dan merenung dalam-dalam. Saudara, kenapa? Karena kalau ada orang bicara sama kita, menegur kita, mengoreksi kita, saudara, kita tidak bisa terima. Itu sebab ada lebih baiknya kalau masing-masing kita, katakan pribadi saya, lebih baik kontemplasi, mendekatkan diri saya kepada Tuhan Yesus. Saudara, dan ini adalah satu hal pelajaran yang dalam, supaya saudara dan saya bukan hanya sekedar bisa berdoa. Doa bukan kontemplasi, saudara. Membaca Alkitab dan merenungkannya, itulah kontemplasi, di mana saya dan saudara setelah kita membaca, setelah kita mendengarkan ini firman, saudara, secara pendengaran ini, kemudian kita merenungkannya dalam-dalam. Ya, saudara. Kontemplasi di dalam Alkitab bahasa Inggris, contemplation. Contemplation. Ya. Contemplation ini adalah sesuatu hal yang dimana saya dan saudara mempunyai satu waktu yang khusus. Ya, saudara. Contemplation ini ada 13 kali dalam Alkitab bahasa Inggris, dan kesemuanya 13 kali ada di dalam kitab Mazmur. Saudara, tidak ada dalam kitab yang lain. Jadi, apa artinya? Kita sudah dapat pelajaran yang indah. Mazmur adalah pujian. Mazmur adalah orang memuji Tuhan. Itu dia bermazmur. Ya, saudara. Nah, saudara,
kontemplasi ini hanya ada pada orang yang bermazmur. Orang yang memuji Tuhan. Orang yang menyembah Dia. Saudara, maka dia bisa mempunyai nilai-nilai kontemplasi yang persis, yang perfect di hadapan Allah. Saudara, jadi orang yang menyanyi harus orang yang mempunyai kehidupan kontemplasi. Saudara seorang yang suka menyanyi, memuji Tuhan, sebagai worship leader, sebagai singers, sebagai pemain musik, sebagai apapun saudara, kita selalu menyanyi, memuji Tuhan kan. Nah itu tidak boleh lepas dari contemplation. Contemplation ini akan membuat kita mempunyai satu kedekatan dengan Tuhan. Saudara, dan ini istimewa sekali. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur itu akan membawa orang ketemu dengan Tuhan. Saudara, banyak orang memuji Tuhan, ditampilkan untuk menyanyi karena dia suaranya bagus, karena dia suka menyanyi. Saudara, saya kasih tahu itu tidak bernilai di mata Tuhan. Seorang yang suaranya parau, false, tidak mengenal nada atau tidak bisa tune up dengan nada yang baik. Ada orang yang sejak lahir mempunyai kelainan pita suara sehingga tidak bisa ditune dengan barometer daripada nada. Ya saudara, tidak bisa. Di seluruh dunia semua orang mempunyai barometer nada. Harus sama. Kita menyanyi do re mi fa sol la si do di sini sama dengan dimanapun saja. Nah itu sama. Tetapi ada orang yang mempunyai kelainan tidak bisa menyanyikan tersebut. Ya kalau orang lain berkata do re mi, dia akan menyanyikan, dia akan berkata do re mi. Ya. Jadi dia tidak bisa sesuai. Itu ada. Jangan dianggap dia tidak berkenan. Kalau dia mempunyai satu kehidupan kontemplasi dengan Tuhan, semua yang bersuara merdu dan bagus penampilannya dalam memuji Tuhan kalah dengan orang ini. Kalau dia seorang yang maaf, dia seorang yang tunawicara, yang bisu tidak bisa bicara. Bukan cuma paro, bukan cuma false, nggak bisa bicara, tidak bisa menyanyi. Tetapi hatinya dia memuji Tuhan. Dengan satu hidup kontemplasi, saya beritahu orang yang mempunyai kecacatan tubuh di pita suaranya ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah bermazmur dalam hatinya dan hidupnya adalah satu contemplation, satu pendekatan yang luar biasa. Jadi di sini kita melihat kita mempunyai Allah yang dahsyat. Katakan, saya mempunyai Allah yang dahsyat. Yang tidak melihat luar saya, tapi melihat hati saya. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, di dalam Mazmur tadi di dalam Mazmur 42 ayat 1 ini salah satu dari 13 contemplation yang saya pilih dan saya petik, yang artinya sangat dalam. Kita menyanyikannya seperti rusa rindu sungaimu. Itu ada pada pasal 42 ayat 1, saudara. Tetapi ada kalimat di sana yang istimewa, ya saudara. Ayat ini diawali dengan kata a contemplation of the sons of Korah. Kontemplasi keturunan Korah. Saudara, kita tahu Korah, Datan, dan Abiram adalah 3 bangsawan Israel yang mempunyai pengikut-pengikut followers yang fanatik kepada mereka. Dalam hal apa? Dalam hal mau menggulingkan, mengkudeta Musa dan Harun. Saudara, karena mereka mengatakan kepada Musa dan Harun, kalian berdua terlalu lama memerintah kami. Kalian berdua terlalu lama menjadi perantara kami dengan Allah. Sekarang giliran kami yang akan menjadi pemimpin. Saudara, coba. Heran. Ada umat Allah yang begitu sombong, begitu congkak. Saudara. Dan ingin merebut kedudukan Musa dan Harun. Saudara, Musa dan Harun tercekat.
speechless, tidak bisa bicara. Saudara, ketika mereka mendapatkan satu kudeta demikian, saudara, Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, minggir, aku akan kasih pelajaran pada bangsa yang keras tengkuknya ini. Lalu Tuhan berkata pada Musa, Musa beritahu semua untuk umat Israel yang lain, minggir dari kelompok yang akan mengkudeta kamu ini. Saudara, lalu Musa dan Harun menyerukan, minggir daripada orang-orang yang berani kepada Tuhan ini. Dan semua minggir. Ketika semua minggir, tanah di mana mereka menginjak, di mana mereka injak, saudara, melekah. Dan mereka masuk ke dalam, tanahnya nutup kembali. Menurut saudara, Tuhan mampu berbuat demikian apa tidak? Sangat mampu. Tetapi ada juga orang-orang yang di tepi tanah yang merekah ini lari. Sehingga mereka tidak masuk di dalam tanah yang terbuka dan nutup kembali. Mereka lari. Api dari Tuhan, dari langit, mengejar mereka yang lari. Di mana mereka lari, dikejar. Dan dihukum mati, dibakar oleh Tuhan. Saudara, tahukah saudara, ada beberapa orang dari keturunan Korah yang selamat dari pembakaran ini. Ternyata ada. Siapakah orang-orang ini? Ini adalah orang-orang yang ketika berlari mungkin dia menangis dan bertobat. Dan dia berseru kepada Allah Yehova. Ya Allah Yehova, ampuni kami. Ampuni aku, jangan sampai aku terhukum juga bersama dengan semua klanku ini. Tuhan mendengar dan Tuhan menyelamatkan. Heran. Saudara. Jadi ada dari keturunan Korah yang tetap hidup. Dan saya percaya orang-orang yang masih tinggal hidup ini merasa begitu baiknya Tuhan. Dan mereka menunjukkan satu perilaku dan satu kesungguhan hati dalam ketaatan kepada Musa dan Harun. Saudara, dan Tuhan memberkati mereka luar biasa sebagai orang pilihan yang dahsyat. Coba saudara dan saya punya Allah seperti apa? Penghukum, kejam, saklek, orang Belanda bilang harus begini, tidak celaka kamu, mati kamu. Saudara, itu memang tertulis di dalam kitab suci. Semua katakan, tetapi bila seseorang memohon pengampunan, Tuhan akan membatalkan hukumannya. Beri sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Luar biasa. Nah, di antara orang-orang keturunan Korah yang selamat dari apinya Tuhan, bayangin saudara, apinya Tuhan itu bisa tidak kena mereka. Bukan apinya Tuhan tidak pintar mengejar mereka. Sudah pasti bukan demikian. Tetapi Tuhan berhenti mengejar mereka dengan api. Karena mereka bertobat ketika mereka berlari dan mereka bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Itu yang Tuhan, yang saya dan Anda punyai. Kalau saya dan saudara, sekali lagi saya katakan, jangan menganggap orang yang sudah jatuh dalam dosa, jangan menganggap orang yang telah berbuat salah sebagai orang yang fatal, orang yang tidak ada harapan. Jangan. Saya menganjurkan bawa mereka ke sini. Bawa mereka ketemu saya. Supaya mereka boleh menjadi seorang yang kembali datang kepada Tuhan. Tuhan tidak menolak siapapun. Katakan, Tuhan tidak menolak siapapun. Dan saya dilarang keras menghakimi siapapun, termasuk orang yang bersalah, dalam nama Yesus. Amin. Kalau kita tidak bisa memaafkan orang, bagaimana? Tuhan Allah yang imakulata, yang tak bercacat dan tak bercela, tidak berdosa, pun mengampuni orang berdosa. Saya dan Anda tidak ada hubungan apa-apa. Apa karya kita, baik hati kita, darah kita, apakah menyelamatkan dia? Enggak. Hanya darah dan kebaikan Tuhan menyelamatkan dia.
Masa kita yang tidak berbuat sesuatu andil dalam hidupnya, kita tidak memberi kesempatan, bahkan kita menghakimi. Itu satu dosa. Itu sebab anak-anak Tuhan, pelajaran ini penting sekali. A contemplation of the sons of Korah. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. Luar biasa. Ini hasil dari satu kontemplasi. Nanti kita akan melihat isi ayat ini yang kita nyanyikan seperti rusa merindukan air sungai, merindukan sungai yang berair. Saudara, ini kita harus tahu dengan baik. Ya, saudara. Nah, di dalam terjemahan yang sesungguhnya dari ayat ini, ya, a contemplation of the sons of Korah, as the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. Ini terjemahannya adalah sebuah kontemplasi dari keturunan Korah. Saya sudah cerita tadi, ya. Apa isinya? Bagaikan rusa yang megap-megap. Kata megap-megap ini ada di dalam bahasa Indonesia Alkitab, ya. Nanti saya akan ajak saudara membaca pada Mazmur 119 ayat 131. Jadi kata megap-megap bahasa Jawa ini, ya, dikooptasi dalam bahasa Indonesia untuk Alkitab Indonesia. Bagaikan rusa yang megap-megap, rindu air sungai. Begitupun jiwaku megap-megap akan Engkau, ya Allah. Katakan, kerinduan saya akan Tuhan harus seperti seekor rusa yang megap-megap. Saudara, apa artinya megap-megap? Saudara tahu, ya saudara. Megap-megap ini seperti kehabisan oksigen. Dia tidak bisa bernafas lagi karena dia terlalu haus. Dia bukan cuma dehidrasi, sebentar dia akan mati karena dia tidak punya air. Dia tidak bisa minum. Seperti seekor rusa yang megap-megap merindukan sungai, air sungai yang jernih. Demikian pun jiwaku megap-megap akan Engkau, ya Allah. Wow, jelas sekali. Saya yakin kita belum sampai pada tahap se-ekstrem dan sekritis ini. Sampai jiwa kita megap-megap, kepengen ketemu Allah, kepengen mendengar firman. Saudara, kepengen mengadakan satu kontemplasi dengan Tuhan. Kita harus tahu, umur hidup kita tidak seberapa lama. Itu sebab Anda dan saya, kita harus mempunyai jiwa yang haus. Selalu merindukan air firman dalam hidup kita. Merindukan air curahan Roh Kudus dalam hidup kita. Merindukan saat kontemplasi kita dengan Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi menjadi seorang anak Tuhan, anggota gereja, pelayan sidang, hamba-hamba Tuhan. Ini bukan cuma sekedar kita mengerti firman, menyanyi. Ya saudara. Tetapi lebih dalam daripada itu. Sampai ada satu gerakan, satu kondisi di mana kita megap-megap. Saking kepenginnya. Saudara, mungkin kita belum pernah mengalami. Apa sebab kita tidak merasa bahwa jiwa kita itu sangat butuh, sangat perlu dia. Karena kita tidak pernah kontemplasi. Sudah. Itu sebab adakan waktu untuk saat teduh saudara. Di mana saya dan Anda datang di hadapan hadiratnya. Dan saya akan menunjukkan tokoh Alkitab nanti pada akhir khotbah saya. Tentang bagaimana dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Walau dia seorang bangsawan, kaya raya, pintar luar biasa. Penuh dengan urapan Allah. Gak ada yang kurang deh menurut saya orang ini. Tetapi dia mempunyai satu kerinduan. Kontemplasi dengan Tuhan. Semua katakan, apalagi saya. Taruh tangan di dada saudara. Apalagi saya. Saya harus mengadakan kontemplasi. Seringkali. Mulai saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.
Para kekasih, sekarang saya akan menjelaskan kosakata yang kedua, yaitu exploits. Katakan exploits. Saudara, dari kata exploit tunggal, exploits jamak, ya saudara. Exploit itu apa? Kalau saudara melihat ilustrasi foto ini, di belakangnya itu gundul, sudah dituai, sudah dipanen oleh mesin-mesin panen. Ya, negara-negara yang maju, Eropa dan Amerika mempunyai mesin-mesin semacam ini. Korea, Jepang mempunyai. Ya, kita mungkin belum, saudara. Dan langsung ketika mesin-mesin ini jalan bersama di dalam satu formasi, sehingga tidak ada yang kelewatan tanaman yang masih bercokol, tidak ada. Semua ditebang sama dia dan menjadi tanah yang gundul. Sampai semuanya habis. Ini dinamakan exploit. Saudara. Jadi apa artinya? Artinya ini sama sekali dihabisin. Saudara. Dengan apa? Dengan mesin-mesin ini. Sehingga hanya cukup beberapa orang, 5 orang, 6 orang atau 10 orang dengan masing-masing kendaraan mereka mengeksploit tanah dan panen dalam tempo 1-2 jam. Lahan yang begitu besar digunduli oleh mereka. Saudara, ini salah satu makna exploit. Saudara. Nah, jadi exploit ini juga bisa berarti ketika seseorang atau satu negara atau satu perusahaan mendapatkan sumber air atau sumber minyak atau sumber gas atau sumber termal magma bumi atau sumber emas, tembaga, perak, titanium, nikel, saudara. Nah, kemudian digalilah, kemudian dieksplor, maka terjadi eksploitasi, dikeduk semuanya, emasnya diambil dan diolah, dijual. Saudara, ini exploit. Dan bukan cuma sedikit. Lalu dia sedikit terus dia bosan. Aku mau ganti usaha yang lain. Itu bukan exploit. Dia cuma nambang sementara. Exploit itu dia akan tambang sampai habis tuntas. Jadi apa artinya? Dari dua kosakata ini, kontemplasi dan exploits. Saudara. Jadi hanya orang yang mempunyai satu kedekatan dengan Tuhan, dia akan diberi hak dan diberi kemampuan oleh Allah untuk dia bisa merambah, dia bisa menggali, dia bisa mengedok, dia bisa mengambil habis tuntas semua perbendaharaan Allah yang Tuhan percayakan kepada dia. Dia akan menjadi satu orang yang cepat diangkat naik oleh Tuhan karena dia exploit. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, ini semua gara-gara seseorang, kata pertama K, kata terakhir I. Apa? Kontemplasi. Gara-gara seseorang mengadakan satu kontemplasi, maka dia boleh dengan gagah, katakan dengan gagah, percaya diri, merambah, memperjuangkan agar jadi manfaat bagi orang ini. Orang ini harusnya saya. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.